Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun yang lama di 2022 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di penghujung tahun yang lama, saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Tuhan pelindung kita. Pertanyaannya adalah siapa pelindung kita selama ini? Mari kita memasuki tahun yang baru dengan suatu komitmen, dengan suatu tekad bahwa Tuhan pelindung kita. Bukan diri kita yang menjadi pelindung kita. Bukan kepintaran kita, bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita yang menjadi pelindung kita. Bukan juga orang lain yang menjadi pelindung kita. Tapi mari kita berkata bahwa Tuhan pelindung kita, bukan yang lain. Makanya dalam ayatnya yang ke-9 lagi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Itulah yang dilakukan oleh sang pemazmur. Dia menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Ini yang patut kita contohi dan teladani dari sang pemazmur. Kita jadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Itu berarti bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita, mari kita mengawali tahun yang baru dengan meminta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kita memasuki tahun yang baru itu. Mari kita belajar sebagai umat, sebagai bapak yang notabene-nya adalah imam, dan salah satu tugas tanggung jawab seorang imam adalah berdoa buat istrinya dan berdoa untuk anak-anaknya. Setiap pagi seorang imam harus terus berdoa supaya dilindungi Tuhan buat istri, anak-anak, dan seisi rumah. Itu menjadi tugas kita sebagai imam. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Tidak ada cara lain menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita kecuali kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa minta perlindungan Tuhan, itu artinya bahwa bukan Tuhan yang menjadi pelindung kita. Dan inilah celakanya hidup ini kalau bukan Tuhan yang menjadi pelindung kita. Karena saya percaya kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Sekalipun seorang presiden, seorang raja, seorang apapun punya pasukan khusus yang menjaga dan melindungi dia. Tapi dalam sejarah kita menemukan bahwa ternyata ada Perdana Menteri yang akhirnya tertembak juga. Artinya mengalami kecelakaan juga, mengalami kematian juga, sekalipun ada pasukan elit khusus yang melindungi dia. Karena manusia bisa kecolongan, tapi kalau Tuhan pelindung kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala malapetaka apapun juga. Nah, kalau Tuhan pelindung kita, apa akibatnya? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita, setidaknya ada dua akibat yang kita dapatkan. Dalam ayat 3 dan 4, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Kalau Tuhan jadi pelindung kita, maka akibat yang pertama adalah Tuhan melindungi kita dari segala bahaya. Bahkan dijelaskan dalam ayatnya yang ke-9 dan 10, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Jadi ketika Tuhan pelindung kita, maka akibatnya yang pertama adalah Tuhan melindungi kita dari segala bahaya, dari segala ancaman, dari segala bencana, dari segala penyakit sampar. Dalam ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau Tuhan menjadi pelindung kita. Jadi akibat yang pertama ketika Tuhan pelindung kita adalah Tuhan melindungi kita dari segala bahaya, dari segala apapun juga. Jadi kita akan masuk tahun yang baru, mari kita belajar supaya Tuhan saja yang menjadi pelindung kita. Maka saya percaya Dia akan melindungi kita dari segala bahaya, dari segala malapetaka, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari segala bencana alam, bahkan dari segala penyakit sampar yang mematikan sekalipun. Tuhan pasti melindungi kita karena Tuhan adalah pelindung kita. Yang kedua, akibat kedua kalau Tuhan pelindung kita dalam ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kalau Tuhan pelindung kita, maka akibat kedua adalah kita tidak perlu takut. Kita memasuki tahun yang baru, kita tidak perlu takut. Ancaman apapun juga, apapun yang sedang menunggu kita di tahun yang baru, di tahun 2023, sebagai umat kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita Superman, bukan. Tapi karena Tuhan pelindung kita. Jadi ketika Tuhan pelindung kita, maka sebagai umat kita tidak usah takut. Dalam ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itulah jaminan Tuhan bagi saudara dan saya yang menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Di penghujung tahun yang lama ini ada 1001 macam pergumulan, persoalan, kesulitan, bencana yang sudah menunggu kita di tahun 2023. Tapi sebagai umat kita tidak perlu takut karena Tuhan pelindung kita. Tuhan pelindung kita, Dia tidak pernah kecolongan dalam melindungi kita. Tuhan tidak pernah kerepotan, tidak pernah kesulitan melindungi kita dari segala hal apapun juga, dari segala hal yang buruk apapun juga. Karena Tuhan pelindung kita. Tapi kalau bukan Tuhan pelindung kita, itulah sengsaranya hidup, itulah malapetakannya hidup ini. Tapi saya percaya sebagai umat, mari kita jadikan Tuhan sebagai pelindung kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun di tahun 2023, karena Tuhan pelindung kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, Tuhan pelindung kita. Tuhan tolong kami supaya kami hanya menjadikan Tuhan saja, hanya menjadikan Yesus Kristus saja sebagai pelindung kami, tidak ada yang lain. Karena ketika Tuhan pelindung kami, maka Tuhan akan melindungi kami dari segala apapun juga, dari segala bahaya apapun juga. Kalau Tuhan pelindung kami, maka kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan melindungi kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di tahun yang baru di 2023. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu. Mohon pertolongan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan dalam memasuki tahun yang baru. Dijaga dan dilindungi Tuhan, sehingga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan saja.
Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.